Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini Rabu 22 Oktober 2025. Kita akan update dari saham konglomerasi ya, Happy Apsoro yang lagi terkoreksi. Apakah ini koreksi sehat? Ada Raja, Ratu, Bufa, dan Mina. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG hari ini untuk melemah ya, 1,04%. Secara trennya ya masih uptrend ya, masih berada di atas MA200 cukup jauh dan mantul ya dari supportnya MA20 ya, dan saat ini memang sepertinya akan lagi sideways ya dari candlenya ya, kemarin hijau, merah, dan saat ini memang kemungkinan akan sideways dulu ya. Ini ada cap juga, kemungkinan akan ditutup dulu. Apabila ada koreksi, kemungkinan supportnya masih bisa dipakai di MA 50-nya ya, di sekitar 8.000. Kemungkinan IHSG akan sideways dulu ya, sideways dulu di area supportnya MA 50. Untuk momentum MACD-nya sudah bagus ya, artinya memang masih dead cross tapi momentumnya sudah mulai meremah. Kemungkinan IHSG akan sideways dulu ya, sideways dulu, bertahan di MA50 dan kemudian akan bikin higher high kembali. Masih bagus, IHSG kemungkinan akan uji supportnya di MA50-nya. Oke, saham pertama ada Raja. Hari ini melemah ya, 0,44%. Secara trennya masih sangat uptrend ya, bergerak di atas MA200, MA50, dan MA20-nya. Saat ini Raja lagi ada di support MA20-nya. Untuk Raja pernah ada rekomnya dari kita pas ada koreksi cukup dalam dan kita bayar support ya di area sekitar 4.800-an ya, dan sudah karena TP karena sudah naik sekitar 4-5% ya, dan hari ini turun ke arah supportnya MA20 ya, dan sudah mantul ya. Ini sempat tiga kali di retest dan mantul ya, sempat bikin wick dari bawah, mantul dari MA20-nya. Saat ini masih bagus, coba kita bikin trading plan-nya ya. Apabila kita beli di support ya, secara risk reward masih cukup menarik ya apabila dapat harga di support ya. Untuk saat ini Raja ada di support MA50 dan ada di support Fibonacci 0,5 ya, di sekitar 4.300 ya. Dan tepat di atas super trend yang warna hijau ya, artinya bertahan dan mantul ya dari super trend warna hijau dan MA50 dan Fibonacci 0,5 ya. Jadi terkonfirmasi ya. Dan ini juga ada support horizontal ya, dulu ada resisten ini. Lalu resisten di break dan saat ini di retest ya, dan sudah mantul. Jadi support kuat saat ini memang ada di sekitar 4.200 ya, dan tepat dengan harga psikologis juga. Secara volume bisa kita lihat saat koreksi ya, ini pas bikin higher high dengan volume yang cukup ramai dan terkoreksi ya dengan volume kecil. Artinya secara presentasinya bagus, artinya ada koreksi tapi volumenya kecil dan sudah mulai mantul dari supportnya. Untuk yang masih memang masih cenderung dead cross ya. Coba kita lihat Broksum hari ini ada small distribusi ya. PD keluar cukup lumayan, ada 18M sama SS8, MG7M, dan yang masuk ada AKZP untuk AK di 14M, ZP di 11M. Di average 4.480-an. Jadi masih floating profit ya, kemungkinan masih floating profit, kemungkinan pada beli di area support ini ya. Untuk Raja kemungkinan masih bagus ya apabila beberapa hari mendatang ya masih bisa bertahan di atas MA20-nya, dan untuk AK BK ini cenderung akumulasi terus, bisa spekulasi buy ya. Untuk target pertama bisa di area resisten sebelumnya ya, di area 4.900. Untuk tertingginya bisa sampai ke 6.000 lagi, karena secara trennya masih sangat uptrend ya, dan baru sekali
retest MA20 masih bagus untuk raja bisa buy on weakness. Oke, saham kedua ya ada Ratu. Hari ini tuh melemah 3,95%. Secara trennya Ratu saat ini masih sangat uptrend ya. Masih sangat uptrend bergerak di atas MA 200-nya, MA50 dan MA20-nya ya. Untuk Ratu pernah ada rekom juga ya dulu pas beli di area support ya, support di area sekitar 8.400-an ya dan sudah dapat barang dan sudah terkena TP ya. TP1 nih sampai TP2 sudah terkena dan saat ini lagi uji lagi di area supportnya. Di MA20 ya sudah mantul sekali ya, artinya cukup bagus masih bertahan di atas MA20 jadi bisa kita pasang jaring-jaring ya, jaring-jaring di re-entry di area MA20-nya. Secara risk reward masih cukup menarik ya 1:2 lebih apabila kita dapat buy on weakness ya di area supportnya MA50. Ini adalah dulu ada support, ini ada resisten horizontal ya, dulu di break dan saat ini sudah di retest ya dan sudah mantul. Ini juga ada Fibonacci ya, Fibonacci di 0,6 ya, di sekitar 7.450 ya di low yang ini ya, pas dekat dengan MA20 juga. Jadi terkonfirmasi juga untuk support kuatnya memang di area sekitar MA20-nya. Jadi apabila ada koreksi ke area itu bisa spekulasi buy ya untuk Ratu. Untuk volumenya ini bagus pas dia break dengan volume besar dan pas koreksi dengan volume kecil ya. Untuk momentum MACD-nya memang masih cenderung dead cross. Coba kita lihat Broksumder hari ini ya. Hari ini ada netral ya untuk top 3-nya big distribusi yang buang ada AZ, PD, tapi cukup bagus dari AK dan BK-nya sudah mulai masuk ya di average 7.960. Jadi masih profit juga ya, masih floating profit kemungkinan pada beli ya, beli di area support ya pas dia bikin nyentuh area MA50-nya ya, MA20-nya ya, maaf di area supportnya juga ya. Jadi untuk Ratu bagus, artinya dia mantul dari support dan sudah ada yang mulai masuk ya, ada AK, BK dan CP juga sepertinya masuk. Untuk Ratu beberapa hari mendatang apabila masih bertahan di supportnya MA20 masih bagus dan bisa nanti dicek sekalian ya untuk Broksumnya apakah AKBK ada akumulasi lagi ya. Apabila ada akumulasi lagi artinya terkonfirmasi ada yang menahan di area supportnya dan untuk resisten berikutnya bisa dipakai di area 9.700 untuk TP2-nya ya. TP pertamanya bisa dipakai di area Fibonacci 0,3 ya di area 8.800 masih bagus. Ratu bisa buy on weakness. Oke, saham ketiga ya ada Mina hari ini tutup melemah 1,12%. Secara trennya dia masih sangat uptrend ya, bergerak di atas MA200, MA50-nya ya dan secara short term-nya memang lagi turun ya karena bergerak di bawah MA20 dan selalu bikin lower low ya, tertinggi di 2.254 ya. Untuk Mina masih cukup bagus, ini cukup naik cukup tinggi ya dari sekitar 70-an tertinggi di 254. Coba lihat secara volumenya. Ini pas breakout dengan volume besar ya, ini breakout volume sangat signifikan, kemudian sideways dengan volume kecil, kemudian di break kembali ya dengan volume besar dan cenderung koreksi dengan volume kecil. Dan ada bearish divergence ya pas saat di sini dan kebetulan memang turun ya, artinya terkonfirmasi ada bearish divergence dan harganya turun. Untuk saat ini Mina lagi ada di support juga ya, support dari super trend yang warna hijau ya. Ini belum pas ada uptrend ya, dia selalu bergerak di atas support trendnya yang warna hijau dan hari ini di retest ya, sudah beberapa hari ini ya. Ini retest di area 170-an ya dan dekat dengan area supportnya ya di MA50. Untuk Mina bisa dipakai di supportnya saat ini ya di area 170-an dan resisten minornya ya di area 190. Coba kita bikin trading plan-nya untuk Mina ya.
Mina kita buy on weakness, TP pertama bisa di area masih cukup bagus ya, artinya masih, 1 lebih sedikit ya untuk TP2-nya bisa bagus sebenarnya. Sampai di 200-an ya, masih 1/2 lebih itu untuk TP2-nya karena di sini ada resistance sebenarnya ya, ada resistance kecil ya. Ini ada dulu support dan di break ya, masih 12%-an ya. Jadi untuk risk reward-nya masih menarik. Untuk TP1, untuk TP2-nya juga masih oke ya di sekitar 200-an. Dan saat ini sudah mantul dari supportnya ya di MA50 selama Mina bertahan di MA50. Masih ada potensi untuk Mina naik lagi ya ke area 200-an ya. Secara momentum MACD-nya memang masih dead cross ya, masih dead cross dan memang lebih cenderung turun. Jadi kita tunggu BN weakness saja ya. Untuk volumenya 4-5 hari ini ya cenderung mengecil ya, artinya secara momentum distribusinya sudah mulai melemah ya dan sudah mulai konsolidasi ya. Untuk support bisa dipakai di 170 dan resisten minornya ya di 190. Apabila ini di break dengan volume besar ada potensi untuk uji lagi di 190 sampai di 200-an ya. Apabila maaf ya dari supportnya saat ini di 170 dan resisten minornya ya di area 190. Apabila 190 di break dengan volume ada potensi untuk uji di 200 sampai 220 untuk Mina. Kita coba lihat untuk Broxum hari ini ya. Broxum hari ini cukup bagus, ada big akumulasi dari CCSG ya, PGR di average 178 yang buang ada CP ya. CP aja yang buang ada CC yang cukup bagus ya, cukup menampung dari buang-buangan karena hampir 2 kalinya diterima oleh CC ya di average 178. Jadi masih sangkut ya. Ini bagus artinya ada yang akum juga dan saat ini lagi ada di supportnya ya, di support 170-nya. Untuk Mina apabila bisa bertahan di MA50-nya ada potensi lagi naik untuk uji resisten di atasnya ya. Bagus, masih bagus untuk Mina beyond weakness. Oke, saham terakhir ya ada Bufa hari ini untuk melemah 3,21%. Secara trennya masih sangat uptrend ya, bergerak di atas 3 moving average-nya. MA 200, MA 50 dan MA 20-nya dan selalu terjaga ya di atas MA 20-nya dan selalu berada di atas super trend yang warna hijau ya. Selalu berada di atas itu dan saat ini Bufa ya lagi ada di resistennya ya di sekitar 800-an ya dan hari ini candlenya kurang bagus ya, sempat bikin ekor dari bawah tetapi candlenya bikin merah ya dan volumenya cukup gede ya. Dan dari supportnya pun cukup jauh ya, supportnya bisa dipakai di area MA 20 ya di sekitar 625. Coba kita bikin trading plan-nya apabila besok dikasih koreksi ya. Ke area supportnya MA 20 bisa kita pakai resistnya di sini. Secara risk-reward-nya cukup bagus ya Mina ya apabila dapat di area support MA 20 ya. Untuk karakter Mina pun sama ya, dia selalu terjaga ya di area MA 20-nya. Ini sempat mantul 1, ini sempat mau retest ya tapi belum kena MA 20 sudah mantul dan ini ketiga kalinya untuk Mina akan retest MA 20-nya. Dari segi volume pas breakout dengan volume besar, ini juga pas breakout dengan volume besar dan ini cenderung lagi sideways ya, sideways dan hari ini koreksi dengan volume yang lumayan besar ya. Karena beberapa hari sebelumnya volumenya di bawah MA volume 20 dan hari ini ada buangan cukup besar ya dari volumenya ya. Kemungkinan Bufa bisa kita lihat di area MA 20-nya adakah power buy masuk di situ. Apabila power buy masuk di situ bisa spekulasi buy ya. Momentum MACD-nya masih golden cross tapi memang momentumnya sudah mulai melemah. Broxum per hari ini ada small distribusi ya. Ada ZP buang, ZP CC akal BK ya. Yang masuk ada retail masuk ya, ada Excel masuk, ada OD masuk ya. SS masuk di average 753. Jadi masih BP ya dan XL masih BP juga. Jadi yang baru hari ini masuk masih di harga atas ya.
kemungkinan akan dibawa turun dulu karena memang ada buangan dari ZP, AK, dan BK ya. Dan volumenya pun cukup besar ya, walaupun sempat ada ekor dari bawah, kemungkinan memang ada buyer yang beli di area support ya, karena memang ada support minor di area 670 ya. Untuk BUFA saat ini supportnya bisa dipakai di area MA20-nya, karena memang secara trennya masih uptrend dan selalu mantul ya apabila BUFA retest MA20-nya. Apakah ini kesempatan beli untuk BUFA apabila dia masuk ya ke entry MA20-nya. Masih bagus untuk BUFA, bisa buy on weakness di area MA20.